ada inovasi-inovasi yang dilakukan oleh anak-anak umur 19-20-an gitu loh. Jadi change itu memang ingin apa ya, bukan lagi milik generasi yang nantilah kalau udah umur 20-30 baru bisa mimpin. Enggak, they want it early. Tantangan mereka itu beda sama tantangan kita gitu. Jadi lebih baik kita mendampingi ya, bukan menggurui. Halo Nyambung People, great to be with you again. Senang deh jumpa lagi dengan Anda. Saya Dina Praptora Harja. Semoga kabarnya baik-baik, sehat, gembira. Selamat Hari Guru. Happy Teachers Day in Indonesia to all teachers of all levels of education. Ini episode ke-26 dan nyambung kita dedikasikan untuk merayakan Hari Guru di Indonesia 25 November 2021. Nah, Hari Guru ini kan dirayakan di seluruh dunia ya, tapi waktunya perayaan memang beda-beda dengan tujuan yang sebenarnya satu. Di tingkat internasional, Hari Guru itu dirayakan untuk mengingatkan agar negara memberi perhatian pada guru, supaya umat manusia pada umumnya atau humanities punya akses pendidikan yang bermutu, dan guru-guru didukung karya-karyanya oleh negara maupun masyarakat. Nah, hari ini Nyambung akan ngobrol soal Gen Z atau Generation Z dan Generation Alpha bersama 3 orang tamu istimewa saya. Ada 2 orang guru dan 1 orang pengelola sekolah dari berbagai lokasi di Indonesia. Apa itu Gen Z dan apa itu Gen Alpha akan saya jelaskan sebentar lagi, tapi yuk kita kenalan dulu dengan 3 tamu saya hari ini. Ada yang pertama, Sita Amiranti, guru di 2 TK swasta di Jakarta, 1 TK Islam dan 1 TK modern nasional. Thanks Sita sudah joining today. Apa kabar? Hai, baik, di sini baik. Apa kabar Dina? Baik. Kalau Sita udah berapa lama jadi guru, Sit? Pertama kali ngajar itu tahun 2014. 2014. Ya. Itu juga. Cerita sedikit boleh? Oke, dikit ya. Nanti disimpan buat belakang juga, baru pembukaan. Oke. Nanti aja kalau gitu. Disimpan dulu. Disimpan dulu. Oke, tamuku yang kedua adalah Bernadetta Rini Susanti, pengelola sekolah untuk anak-anak SD kurang mampu di Kabupaten Sleman, tepatnya di lereng Gunung Merapi, daerah istimewa Yogyakarta. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mbak Rini, apa kabar? Sama-sama, baik. Apa kabar Mbak Dina? Baik. Oke. Kalau Mbak Rini udah nyemplung ngurusin sekolah di lereng Merapi ini sejak tahun berapa, Mbak? Kalau urusan jadi guru itu sejak tahun 2002 jadi guru. Tapi untuk mengelola sekolah ini tahun ke-5. Jadi memang saya harus keluar dari jadi guru baru bisa mengelola sekolah, Mbak. Dua-duanya nggak bisa karena dua-duanya ternyata. Mesti salah satu ya, mesti fokus ya. Mesti fokus lah. Satu lagi tamu kita adalah Dwi Astuti, guru SMA loh di sebuah sekolah internasional di Tangerang. Halo Wi, apa kabar? Hai Din, baik-baik. Dina gimana kabarnya Din? Lumayan, not bad. Ini udah high season ini. For all of us, yes. For all of us. Kalau kamu udah berapa lama jadi guru? Saya mulai 2009, Dina jadi guru. 2009. Nah tuh teman-teman, Nyambung People nih teman ngobrol kita buat nyambung kali ini. Dan mungkin gini, terima kasih dulu ya buat yang sudah subscribe, sudah share, sudah like. Jangan lupa bagi-bagi ke yang lain ya, siapa tahu ada yang butuh juga. Kita mau ngomongin soal generasi lah ya, labeling generasi namanya. Mungkin kamu termasuk yang berpikir, kok kalau ngomong sama kelompok usia tertentu, misalnya generasi orang tua kita deh, kayak nggak nyambung ya gitu, kayak ada senjang gitu. Apalagi kalau orang tua mulai bicara, zaman mama papa dulu gitu kan. Nah di kalangan peneliti, kemudian dibuatlah labeling generasi. Mereka melakukan pengelompokan generasi berdasarkan tahun lahir, kemudian mereka mencari benang merah
kecenderungan kekasan sikap dan motivasi dari kelompok-kelompok usia tertentu itu. Jadi kalau mungkin kamu bertanya kenapa mesti dibuat label, karena sebenarnya ada pola yang bisa dibaca akibat latar belakang situasi sosial, politik, atau ekonomi yang berkembang pada masa anak-anak itu lahir, tumbuh, dan berkembang. Jadi mungkin sebagian dari kamu yang nonton di sini itu generasi X ya, yang seusia kami di sini, lahir antara 65 sampai 1980. Jadi kalau dibandingkan generasi orang tua kita dulu, katanya generasi X itu berjiwa usahawan. Kamu begitu nggak di sini? Pemikir yang independen katanya, menghargai keberagaman, kita cenderung result oriented, hardworking, tapi nggak banyak bicara, enjoying creative input, embracing technology. Kita termasuk generasi yang mau belajar teknologi. Atau mungkin kamu udah termasuk generasi yang milenial ya, lahirnya di 1981 sampai 1996 lah kira-kira. Alias generasi yang dikenal sudah menguasai teknologi, pakai gadget kemana-mana, untuk kerja, untuk belajar, semuanya pakai gadget. Dan kalian dikenalnya nih secara internasional termasuk kelompok yang menantang hierarki, pengennya perubahan, pengennya kesetaraan hubungan di tempat kerja, nggak ada bos lah, pokoknya kita sama semua gitu kan. Dan inginnya belajar terus, meskipun mungkin harus belajar lagi dan lagi gitu. Nah, kita akan membicarakan generasi adik-adik kita, atau mungkin ada yang juga anaknya gitu ya. Tapi ini intinya mereka semua nih generasi penerus lah di Republik Indonesia ini. Generasi Z dan generasi Alpha. Generasi Z itu lahirnya antara 97 sampai 2012. Disebut juga generasi internet, generasi teknologi, atau post millennial, Zoomers malah mereka bilangnya. Sementara generasi Alpha itu yang lahirnya setelah 2012. Diperkirakan generasi ini akan berakhir di 2025. Jadi harapannya by the time kita sampai di tahun 2025 akan ada lagi lompatan sosial, ekonomi, politik yang mengubah perilaku generasi. Jadi itu aja mungkin sedikit pengantar tentang apa itu generasi Z sama generasi Alpha. Kita langsung aja ngobrol ke narasumber ini. Jadi buat yang orang tua, pemerhati bidang pendidikan, juga sosial politik, berguna nih, yuk kita coba diskusi, kita merapat. Saya mau tanya langsung ke para narsum yang ada di sini, siapa yang mau jawab duluan, silakan aja. Sebenarnya mengajar Gen Z sama Gen Alpha di sekolah nih seperti apa sih rasanya? Apa benar-benar berasa beda sama zaman dulu kita belajar di sekolah? Siapa duluan nih? Ibu Dwi, silakan. Bu Guru SMA, silakan. Oh gitu ya. Gen Z. Kan kalau SMA tuh berarti usianya 16 sampai 18 ya. Anak-anak yang saya didik itu usia 16 sampai 18. Di awal saya ngajar dulu tahun 2009, berarti yang saya ajar masuk generasi apa tuh? Mereka waktu itu kelahiran tahun 94. Angkatan pertama yang saya ajar. Oke. Iya, sekarang sudah kelahiran tahun 2005 kan gitu. Itu sempat milenial berarti ya, sempat ngerasain generasi milenial ya. Iya, ngajar angkatan itu. Nah, itu terasa memang bedanya. Saya jadi agak malu nih. Salah satu contohnya adalah waktu saya ambil contoh ini. Bagaimana kita kan menyambung apa yang kita ajarkan dengan mereka itu kan harus sama ya. Saya tuh mengatakan gini, pemikiran itu seperti seperti kaset yang ditata di rak. Terus mereka tanya gini, kaset itu apaan, Bu? Terus langsung, ini tahun berapa sih sebenarnya? Sampai bingung juga waktu itu. Jadi angkatan itu udah berbeda dari angkatan yang pakai CD untuk belajar sampai ke angkatan yang berubah ke kita mengalami masa USB, lalu US dan sudah nggak ada alat lagi, udah langsung aja semuanya wireless kan gitu kan, semuanya lewat kawat. Itu udah nggak ini lagi. Itu udah berbeda banget karakternya Ibu Dina. Gitu yang saya alami sih. Oke, sip. Mau nambahin?
Kalau saya sih kan baru mulai ngajar tuh 2014 ya. Jadi berarti saya udah langsung masuk generasi alfa ya 2000 Mm-mm. ya. 2009. Uh, Sebenarnya sih nggak beda anak-anak seperti anak-anak biasa. Anak-anak ya lari-lari, teriak-teriak, lompat-lompat segala gitu ya. Mhm. Cuman bedanya itu waktu itu ada satu kasus. Jadi anak ini tuh mereka kan lahir sudah ada gadget ya. Betul, Mereka tuh betul. lahir sudah ada gadget, ada laptop, ibunya pegang handphone gitu kan. Jadi kalau ada satu kasus satu anak ini dia tiap kali datang ke sekolah nih selalu pegang handphone. Terus udah di depan lobi sekolah itu selalu rebutan handphone sama ibunya gitu. Jadi handphonenya nggak mau diambil gitu. Mhm. Jadi ibunya tiap kali nanti sekolah dulu, handphonenya di mama pegang dulu gitu. Nah bu gurunya ini kan itu cuma bisa menyaksikan terus ayo dek sini, ayo nak masuk sama tante gitu kan, masuk ke dalam gitu. Ibunya juga ayo masuk masuk, ibunya tuh yang dorong dorong gitu ya, ya itu aja sih. Jadi Mhm. itu ritual pagi hari itu ada sebulan itu anaknya itu masih gadget mulu gitu. Jadi Mhm. itu aja sih bedanya. Kalau yang lain-lain sih sama lah, anak-anak itu emang ribut, lari-lari, tapi seneng hati. Iya ya, kalau generasi alfa itu kenal gadget dari bayi, bahkan dari Iya, baru lahir dia udah kenal kan. Kemana-mana benar. ditemani gadget. Kalau Gen Z itu generasi Z itu masih rata-rata umur 9-10 tahun baru kenal gadget gitu katanya. Nah, tapi situasi sama nggak Mbak Rini di Merapi? Ya, sedikit banyak pasti sama dengan Hmm. era yang global begini, globalisasi itu. Jadi kita tidak bisa membendung lagi ya hal-hal yang seperti itu gitu. Yang menjadi perbedaannya adalah bahwa ini tuh yang saya kelola ini adalah apa ya, anak-anak yang kurang mampu. Kalau saya tidak boleh mengatakan miskin ya, kadang-kadang orang Mhm. dikatakan miskin kan nggak mampu, tapi nggak mau kurang mampu. Ini memang apa namanya ya, seperti apa ya, mereka nggak siap sih menerima kemajuan ini tuh nggak siap gitu ya. Tetapi mereka ingin gitu. Jadi ada sebuah fenomena di sekolah itu orang tuanya itu pegang handphone, Hmm. tetapi untuk bayar sekolah tuh nggak bisa gitu. Ah. Mereka megang handphone, anak bahkan ada yang megang handphone, tetapi untuk anak-anaknya itu uh, tidak sekolah gitu ada. Jadi mengapa sekolah ini harus saya kelola? Kalau saya boleh cerita sedikit itu memang di sini tuh ini kan sekolahnya mau tutup sebenarnya. Dulu Yayasan Tarakan Mitra mau tutup, terus asesmen saya yang singkat itu mengatakan ini nggak boleh tutup. Kalau tutup anak-anak sekolah di mana gitu. Jadi sekarang ini problemnya adalah gadget ini menjadi sebuah kebutuhan tersier sebetulnya di sana, tetapi menjadi primer akhirnya. Primer yang Gara-gara pandemi atau sebelum pandemi ya udah begitu? sebelum pandemi sudah seperti itu. Primer, tetapi primernya itu ya untuk sekedar hiburan, sekedar berkomunikasi begitu. Tetapi sama sekali tidak digunakan dengan cara yang benar. Ini yang menjadi tugas guru tambahan di sekolah saya itu adalah bagaimana anak-anak dengan segala kemajuan ini harus bisa menjelaskan bahwa dengan kondisimu yang seperti ini, handphone hanya boleh digunakan untuk ini. Gitu. Dan bahkan tidak hanya dengan muridnya, dengan orang tuanya juga. Jadi sekolah saya itu bukan hanya sekolah untuk anak-anak, tetapi juga untuk parenting. Jadi di sekolahan saya itu orang tua itu wajib masuk kelas 1 minggu 1 kali. Oh. Ya karena ini tadi lebih baik tidak sekolah tapi punya handphone gitu. Lebih baik kredit motor tapi anaknya nggak sekolah. Jadi di sekitar ini tuh angka putus sekolah tinggi, angka kehamilan muda tinggi, pernikahan dini tinggi, kehamilan muda tinggi, tetapi perceraian juga tinggi. Jadi memang sangat kompleks dan setelah saya assessment ternyata yang menyebabkan pernikahan dini, kehamilan dini, perceraian dini ya gadget itu.
karena tidak dipahamkan dengan benar. Jadi memang tugas kami yang di daerah pinggiran ini jauh lebih menantang lah Mbak Dina dengan persoalan generasi Z ini. Nggak siap lah gitu. Guru-guru apakah punya bekalan khusus sih untuk berhadapan dengan generasi yang sekarang dengan makin banyak gadget ini, ada bekal khusus nggak, pelatihan-pelatihan gitu guru-guru? Iya, karena saya sadar betul bahwa ini adalah sekolah yang istimewa. Ya. Anak-anak di sekolah saya ini 70% tidak berada dengan orang tua yang keluarga yang normal. 70% adalah keluarga yang pecah karena by insiden, ada yang karena perceraian, ikut neneknya. Hanya 30% saja yang ikut dengan ayah dan ibunya. Bisa Muridnya dibayangkan. berapa sih, Mbak? Sekarang 76 anak, Mbak. 76 anak. Ya. Oke. Nah, Dwi, kalau di sekolah internasional auranya gimana? Apa relatif sama seperti di Merapi tantangannya, atau justru lebih gampang mengedukasi orang tuanya juga? Berbeda sekali yang jelas ya. Ada, bukan berbeda, gimana ya saya mengatakannya? Ada yang berbeda dan ada yang sama, pastinya begitu. Kelas masyarakatnya, memang kelas masyarakat kelas tinggi ya. Menengah ke atas lah ya? Enggak, mereka ke atas. Tidak menengah. Mereka tidak menengah lagi kalau saya lihat. Ke atas ya, Mbak? Atas ya. Sudah di langit-langit. Sudah di langit-langit. Jadi kayak misalnya kenyataannya adalah bahwa mereka itu, misalnya mereka janjian gitu ya, pada saat libur janjian, liburan kemana gitu. Itu adalah daerah-daerah yang bagi saya yang dari kelas masyarakat menengah, membayangkan berlibur ke sana adalah seperti apa ya? Mereka janjian untuk berlibur di mana, misalnya di Amsterdam gitu sama-sama, mereka janjian misalnya kayak gitu kan, dan itu adalah hal yang biasa mereka lakukan, atau liburan di Perth sama-sama misalnya seperti itu. Dan mereka mengatakannya seperti kalau kita janjian mau liburan ke Jogja atau liburan ke Semarang lah, mirip lah gitu ya. Nah, kenapa mereka begitu atasnya? Nah, balik lagi ke pertanyaan Bu Dina ya, tantangannya apakah kita harus mengedukasi orang tua? Jelas kan gitu. Kayak misalnya di sekolah kami itu kita dari guru-guru kan pasti ada pelatihan macam-macam. Salah satunya adalah membuat guru-guru sadar bahwa yang paling penting adalah bukan mendidik konten, tapi mendidik keterampilan anak yang sesuai dengan tantangan zamannya dia. Nah, karena tantangan zamannya berubahnya cepat banget, kan sekarang kan semakin cepat perubahannya. Yang paling utama harus dikuasai anak sebetulnya adalah kemampuan untuk belajar. Adaptasi gitu? Iya, belajar sesuatu yang baru. Mempelajari sesuatu yang baru. Jadi ada yang namanya, kita bilangnya approach to learning kan gitu. Mengajarkan sesuatu yang baru. Sementara orang tuanya beranggapan belajar itu ya nilainya mesti berapa. Misalnya itu. Belajar itu nilainya harus berapa. Itu yang pertama yang jadi masalah. Masalah yang kedua adalah yang diinginkan anak belum tentu sesuai dengan yang diharapkan oleh orang tua. Misalnya seperti itu ya. Ada juga kondisi bahwa misalnya anaknya inginnya belajar, ini klasik, anaknya ingin belajar art gitu. Orang tuanya punya perusahaan yang sudah established. Kamu harus siap untuk meneruskan perusahaan orang tua gitu. Ekonomi bukan masalah memang di sekolah ini. Setidak-tidaknya sampai sebelum pandemi ya. Nanti kalau ngomong tentang pandemi dan ekonomi, nggak ada yang bebas dari dampak ekonomi lah itu. Itu kita bisa ngobrol di bab yang lain lagi ya Dina ya. Kita fokus di sini aja dulu. Secara umum ekonomi mereka tidak berkekurangan. Yang jelas mereka makan 3 kali sehari bahkan lebih. Kalau mereka makan 2 kali sehari itu karena diet, karena fancy, bukan karena nggak ada uang kan gitu. Jadi kebutuhan primer terpenuhi kan gitu. Nah masalahnya lagi adalah itu ternyata tidak menjadi layer atau tidak menjadi fondasi yang cukup baik juga untuk anak. Membayangkan kita mengajarkan anak untuk belajar, untuk memotivasi dia untuk meraih nilai yang baik atau menghasilkan ulangan yang baik, sementara dia sudah mempunyai semuanya. Buat apa dia mendapatkan nilai yang baik kalau dia udah punya perusahaan itu? Dia udah punya, salah satu murid saya punya SPBU. Oke. Misalnya. Jadi kan kita mau apa gitu ya? Jadi lebih ke identitas saya nih apa gitu ya? Iya.
Dia mau dapat nilai berapapun, dia sudah punya apa yang dia harus capai nanti. Kalau pandangannya bahwa pendidikan itu adalah untuk zaman dulu kan gitu Kerja ya, ya. pendidikan itu untuk kerja kan gitu. Jadinya itu tidak malah tidak mendidik juga buat anaknya, karena semua udah ada, ngapain dia capek-capek kan gitu. Jadi beda banget sama ceritanya Bu Rini ya, tantangannya. Ya, Walaupun kalau dari saya tadi agak tersentuh sama cerita Bu Rini mengenai kestabilan keluarga. Bagaimanapun anak hanya bisa belajar dengan baik kalau kalau ada fondasi keluarga yang stabil, baik orang tua lengkap maupun single parents. Kan bisa ya, walaupun single Betul. parents, entah karena bercerai atau karena ditinggal meninggal gitu ya, kan bisa punya fondasi keluarga yang baik, kondisi seperti itu. Nah, fondasi keluarga yang baik itu kestabilan ekonomi tidak selalu berbanding dengan kestabilan keluarga. Okay. Nah, sebagai berdampaknya itu di sosial emosional anaknya ya. Pastilah berdampak, orang tuanya jadi seperti apa, anaknya tidak bisa belajar yang enak. Kejauhan ya, Din, sorry. Ya. maaf. Nah, jadi kurang lebih ada samanya dan ada bedanya gitu, Bu Rini. Oke. Tadi di TK-nya Sita aku dengar panggilnya tante. Ada maksud tersendiri tuh. Jadi ini kan TK-nya tuh kecil ya. Jadi kita itu menganut, jadi sekolah itu family, untuk family. Jadi satu sekolah itu kita family. Jadi guru itu sebagai fasilitator anak-anak untuk bermain dan belajar. Jadi kita diharapkan sayang seperti sayang kepada ponakan gitu. Nah, ponakan juga menganggap kita bukan guru. Kalau zaman dulu kan guru selalu benar, guru ditakuti gitu. Kalau kita maunya tuh anak-anak tidak takut sama gurunya, karena kami bukan guru, kami fasilitator anak untuk bermain dan belajar gitu. Jadi murid-murid manggil saya tante Sita. Dan kau awet muda jadinya. Iya, jadi semua orang jadi manggil tante juga, ibunya juga manggil tante, papahnya juga manggil tante, anaknya manggil tante. Oke. Jadi itu ya sengaja juga dari sekolah ya? Iya, sengaja. Ini bertiga nih kan dari sekolah swasta ya. Dengan segala, saya melihatnya jadinya sekolah swasta itu bisa dikelola sedemikian rupa untuk membentuk insan Indonesia dengan kebutuhan masing-masing lah pada dasarnya gitu. Apakah tujuan atau cara yang dipakai sekarang di sekolah masing-masing itu menurut Anda cocok gitu dengan kebutuhan Indonesia hari ini gitu? Apalagi tadi kita bicara ada sekolah yang letaknya itu saking jauhnya, itu mungkin ya begitu mereka lulus tetap aja mereka masih merasa berjarak gitu sama teman-teman yang tadi lulusan Jakarta, apalagi sekolah internasional gitu nih. Jadi dalam konteks keindonesiaan lah, coba kita ngomong sekarang. Apakah cara yang dipakai di setiap sekolah Anda ini kira-kira bisa membantu menjembatani ke depannya gitu? Kelebihannya apa mungkin bisa digarisbawahi? Mungkin dari saya dulu. Monggo. Oke. Saya sadar betul dengan posisi sekolah saya ya. Mungkin karena ini memang dimulai dari sekolah yang tutupnya juga karena alasannya yayasan sudah tidak mampu membiayai sekolah ini lagi. Dan dari asesmen saya jelas-jelas mengatakan bahwa ini adalah sekolah yang sakit ya. Yang sekolah orang tuanya tuh perlu ada sebuah perubahan sikap gitu ya, pola pikir, pola tindakan, pola rasa yang baru. Dan saya mencoba menerjemahkan ini dalam kurikulum yang mix gitu ya Mbak Dina. Jadi saya tidak bisa juga benar-benar ini adalah sekolah yang lepas dari kurikulum dan saya benar-benar mendidik anak dengan kurikulum seperti yang saya pikirkan cocok untuk daerah ini, enggak. Karena bagaimanapun di Indonesia ini selembar ijazah ini masih perlu gitu. SD, SMP, SMA ini masih perlu. Jadi itu tidak bisa dipungkiri.
Tetapi saya juga sadar betul bahwa hanya dengan berbekal ijazah ini, terutama anak-anak saya yang istimewa ini, itu juga tidak bisa. Tidak bisa. Jadi dia harus memiliki sesuatu yang plus. Ya. Jadi maka memang sekolah ini saya sadar betul juga dengan sekeliling sekolah yang seperti itu, dengan kondisi konteks keindonesiaan yang sekarang saya bisa mengatakan bahwa negeri saya yang kaya tetapi miskin ini, itu tuh memang tidak baik-baik aja gitu. Maka ada 3 hal yang saya tekankan dalam kurikulum di sekolah saya sebagai tambahan adalah ruang bersama. Ruang bersama artinya sekolahan saya memang sekolahan ini belum punya yayasan saya. Jadi saya baru pinjem payung hukum, menyedihkan sekali sebetulnya. Pinjem payung hukum dan yang saya pinjam itu adalah yayasan Katolik. Tetapi saya membangun sebuah peradaban yang baru bahwa oke, saya pinjam nama ini yayasan Katolik, tetapi saya tetap mengutamakan ini sebagai ruang bersama. Jadi tetap ada guru yang memakai jilbab, walaupun anak-anak memang untuk sementara tidak diperbolehkan karena usia ini belum usia akil balik dan anak-anak masih harus bebas bergerak. Jadi kalau memakai atribut jilbab itu masih membatasi banyak hal. Tapi saya mempunyai TU saya 1 jilbab, guru saya pakai jilbab. Lalu yang saya perbarui lagi bahwa anak-anak ini memang tetap menerima pelajaran agama sesuai dengan yayasan kami yang Katolik. Tetapi pelajaran agama di sini tuh seperti kalau mereka belajar sejarah gitu ya, sebagai tambahan ilmu pengetahuan. Tapi tiap hari Rabu dan tiap hari Jumat mereka pecah. Yang Muslim itu akan belajar Iqra, lalu yang Katolik akan pendidikan iman anak, lalu yang Kristen akan belajar sendiri pelajaran agama juga. Itu ruang bersama dari itu. Dan sekolahan saya adalah sekolahan yang inklusif. Saya juga menerima titipan anak yang kebutuhan khusus. Ya, berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi sekarang ada 2 anak yang berada di sekolah saya yang memang berkebutuhan khusus gitu. Dan kami juga, jadi anak-anak itu dari kecil sudah belajar bahwa saya tuh memang beda-beda. Ada yang agamanya Islam, Katolik, Kristen. Dan saya juga beda, ada teman saya yang bisa lari-lari tapi harus ada yang porsi dorong. Ada yang bisa memahami cepat, tapi teman saya tuh ada yang benar-benar untuk menghitung sampai 10 aja nggak bisa. Gitu. Tapi mereka sejak kecil belajar saling menghormati, itu ruang bersama. Lalu yang kedua adalah tentang basic lingkungan hidup. Jadi saya sadar betul bahwa anak-anak saya ini itu banyak kemungkinan itu setelah lulus SD itu juga nggak bisa nerusin gitu ya. Bahkan saya harus ada program itu walaupun sudah lulus kelas 6 itu saya harus mengawal nyarikan SMP begitu. Ini saya sudah punya lulusan SMP harus mengawal lagi kamu di SMA mana gitu. Dan saya sekarang mulai mencari-cari SMP mana yang bisa gratis. Yang kalau bayar pun tidak mahal. SMK mana yang bisa gratis begitu. Jadi harus dikawal terus, kejar-kejaran terus. Jadi berbasis lingkungan hidup itu artinya kalaupun nanti dia itu nggak bisa menyelesaikan SMP, di SD itu kami sudah membekali dengan hal-hal yang bisa dikerjakan dengan alam sekitar mereka. Jadi kami itu punya kambing 68, Mbak Dina. Ya, jadi anak-anak ini punya tanggung jawab sebelum sekolah ini ya di kandang, membersihkan kandang, memerah susu. Ya, tapi kami membangun kandangnya tidak seperti kandang orang tua mereka, kandang modern gitu ya. Dengan sistem yang modern gitu. Jadi anak-anak punya laborat, punya pemikiran bahwa suatu saat nanti kalau saya tidak bisa lanjut sekolah itu saya masih bisa ini gitu. Kami juga punya lahan perkebunan yang dikelola dengan konsep modern gitu. Jadi anak-anak sudah dari kecil sudah mulai bekerja. Jadi suatu hal yang biasa ketika hari-hari biasa itu ada orang ketok pintu, Bu mau beli ketela gitu, ya anak yang piket keluarlah nyabut ketela, nimbang dan sebagainya itu hal biasa di sekolah kami. Oke. Terus itu berbasis lingkungan hidup dan yang ketiga itu adalah community development. Jadi sekolah ini siapapun yayasan yang akan mengampu tuh tetap nggak mau lah. Orang rugi kok. Dari kebutuhan satu anak 480.000 itu anak-anak itu paling besar tuh hanya mampu membayar 40.000.
Itu sudah luar biasa itu, membayar 40.000 itu baru di era saya. Dulu-dulu ketika dipegang yayasan gratis semua. Sekarang harus bayar. Tetapi konsekuensi dari tuntutan saya ini, saya juga harus mendidik orang tuanya begitu. Jadi saya tuh ada pelatihan, Mbak, kalau sore itu orang tuanya tak latih membatik lah, jualan ini, jualan itu. Tiap 1 bulan sekali itu saya membuat event di mana orang tuanya bisa jualan, saya mengundang tamu, komunitas sepeda lah, komunitas apa. Jadi ini sekarang apa ya? Sekolah yang saya kelola ini itu bukan sekolah yang hanya mengajar anak, gurunya terus pulang, enggak. Guru di sekolah saya harus bisa semuanya. Standby ya? Ya, harus bisa community development, harus bisa parenting, harus bisa mengelola anak yang berkebutuhan khusus, harus bisa berkebun, harus bisa luar biasa. Dengan gaji yang sekian, tuntutan saya yang sekian, kadang-kadang saya itu kalau sampai di rumah tuh memejamkan mata sulit karena alangkah kejamnya ya saya ya dengan guru-guru saya ini. Tapi yang membuat saya gembira adalah guru-guru saya itu adalah guru-guru muda-muda semua, Mbak Dina. Saya tuh ada guru-guru generasi Z ya. Oh ya, usia berapa berarti rata-rata? Usia sekarang paling tua itu berarti 97 berarti ya. Kelahiran 97, ya, 24. Ada yang lebih sedikit, tapi mereka artinya untuk ya kelahiran segitulah. Masih muda-muda, bahkan ada yang belum menikah, tapi mereka semangat gitu. Saya tawari, kamu nggak pengen jadi pegawai negeri? Enggak, Bu, kayaknya saya lebih jatuh cinta dengan kambing-kambing ini. Ya sudahlah. Artinya ini yang saya kerjakan, Mbak. Bagaimana konteks keindonesiaan atau kalau istilah kerennya itu wawasan kebangsaan itu memang harus diterapkan di sekolah kita ya, dengan segala konsekuensinya. Mungkin udah kebanyakan ini juga. Ruang bersama, ruang lingkungan hidup, sama community development. Jadi ya, itu untuk melengkapi kurikulum nasional ya berarti ya? Iya, Mbak. Di SD di lereng Merapi. Sita atau Dwi? Aku masih minder sama Bu Rini, habis Bu Rini cerita, aku minder dulu. Sita aja duluan ya. Aku minder banget dengernya. Aduh Mbak, ngapain sih? Iya, kalau saya tadi kan Dina menyebutkan saya ngajar di dua sekolah swasta ya, gitu, TK Islam sama TK Modern Nasional. Sebenarnya TK Islamnya ini saya baru semester ini dipindah di TK Islam karena kebetulan satu pemilik. Jadi karena saya nggak punya murid di sekolah yang Modern Nasional, kebetulan saya pegang kelas itu kelas yang paling bawah 2-3 tahun gitu. Jadi karena pandemi dari tahun lalu saya hanya punya murid 3 dan jadi kelas tidak bisa berjalan. Jadi yang pada mengundurkan diri gitu. Jadi yang berjalan hanya TKA dan TKB. Jadi untuk TK Islamnya sendiri saya baru ngajar semester ini. Jadi saya mau cerita tentang TK yang modern nasional. Kalau di TK modern nasional yang ini itu kita menganut sistem Montessori ya. Montessori itu kan active learning. Jadi anak-anak itu bebas mengeksplor mainan. Di sekolah itu banyak mainan, ada kebun di belakang gitu. Jadi anak-anak itu bebas mengeksplor apa yang dia suka, dia mau belajar apa hari ini. Terus kita menunjukkan, oh kamu sekarang temanya ini binatang, ada boneka apa aja binatangnya ini kan gitu. Jadi mereka dengan leluasa mengeksplor sekolah gitu kan. Udah gitu kalau tiap hari Jumat karena ini modern nasional, jadi tiap hari Jumat itu kita dibagi 2, yang Islam belajar Iqra dan belajar sholat, belajar baca-baca doa, dan kalau yang Kristen atau yang lain dipisah juga, yang Kristen belajar agama Kristen Katolik ya digabung, itu belajar agama Kristen. Kebetulan tahun lalu ada yang Hindu itu dua murid gitu. Tapi itu juga kita dibantu oleh orang tuanya yang memberikan pelajaran bagaimana agama Hindu, karena guru-guru kami tidak ada yang Hindu ya, jadi mereka menggambar sesuai pelajaran Hindunya itu. Relawan ya dari orang tua ya. Jadi orang tua juga kerja sama kita tuh bagus gitu. Mereka mau membantu kita. Oh tiap hari Jumat tuh dibawain buku menggambar tentang kehinduan gitu, atau bacaan tentang
dewa-dewa Hindu ya, dewa Shiva itu. Jadi kita juga gurunya juga ikut baca jadinya kan. Oh oke, kita mewarnai bersama yuk gitu kan. Dewa Shiva diwarnai gitu. Oke. Lalu kalau tiap hari Selasa Kamis kita selalu ada musik. Nah kebetulan saya bisa main piano kan. Jadi tiap Selasa dan Kamis ya, Selasa dan Kamis itu saya selalu main piano. Kita assembly di hall, terus kita nyanyi bersama. Apa aja, jadi lagu opening di kelas kita nyanyi pakai piano, itu rame-rame. Good morning, say good morning gitu kan. How are you? Just fine. Terus abis itu terserah mereka mau nyanyi apa gitu. Mereka, ayo siapa yang berani nyanyi satu-satu gitu. Jadi kita membangun Keberanian ya. anak-anak untuk pede. Ayo maju satu-satu, ditonton assembly gitu kan. Ya, jadi mereka berani untuk tampil, berani untuk mengeksplor, terus berani mengutarakan hari ini dia mau apa sih, jadi dia mau cerita, ayo mau cerita apa sama tante gitu kan. Jadi, ini baru ya, pendekatan kayak gini nih khas Montessori atau sebenarnya tempat lain juga mirip-mirip di TK zaman sekarang? Sebenarnya sih banyak TK seperti ini ya, active learning itu banyak, jadi TK-TK yang menganut active learning itu sebenarnya banyak kalau menurut saya. Cuman mungkin kita nggak tahu TK mana aja ya gitu ya. Kalau Montessori-nya sendiri sih, saya kan pernah ikut pelatihan Montessori, saya juga pernah browsing Montessori. Ya seperti itu. Jadi anak-anak diharapkan untuk mengeksplor, mengutarakan. Misalnya kalau dia sakit, aku sakit gitu. Sakit apa? Kepalaku panas gitu. Oh iya, kamu nggak makan? Aku makan gitu. Jadi selalu mengeksplor kenapa sakitnya gitu. Kamu capek? Enggak juga gitu. Jadi anak-anak diharapkan untuk bicara gitu, untuk selalu. Ya. Kenapa? Artikulasi diri juga ya diekspresikan ya. Untuk aktif bicara. Nah kalau kan tidak semua anak-anak kecil itu kan aktif ya. Jadi ada yang pasif. Jadi kalau misalnya anak yang pasif, justru kita panggil maju ke depan. Jadi misalnya, siapa yang hari ini mau memimpin baris di depan gitu. Selalu angkat tangan, saya gitu. Saya nggak akan tunjuk yang saya akan tunjuk yang diam. Saya tarik ke depan supaya dia bisa memimpin. Kalau soal keindonesiaan, apa yang khas di TK-mu? Keindonesiaannya sih ya kita dari berbagai macam-macam suku. Jadi seperti tadi kan ada yang Hindu, ada murid yang Hindu. Agama ya. Gitu. Guru-guru juga ada yang berjilbab juga, banyak yang berjilbab itu. Keindonesiaannya sih kita selalu menampilkan pentas seni ya. Tiap bulan Desember sama bulan Juni itu kita selalu menggali tema apa yang bisa digali dari apa yang mau ditampilkan gitu. Seperti tahun lalu kita ingin menampilkan Wonderful Indonesia, tapi ternyata kena pandemi. Padahal kita udah siap nih kostum gitu, kita udah mikir nih, udah pindah online dong jadinya ya. Jadi udah mikir nih, wah tarian Yamko Rambe Yamko seru juga nih kalau anak-anak gitu kan. Wonderful Indonesia lagi judulnya kan, tapi yang ada dalam bentuk layar semua dibikin video. Oke. Ya itu. Thank you Sita. Gimana Wi, kalau sekarang udah nggak minder lagi kan? Iya tadi syok. Mungkin syoknya udah jadi lebih mending setelah saya berefleksi bahwa tantangan tiap anak memang berbeda sesuai dengan di mana dia tinggal. Ya intinya adalah memang berbeda tantangan tiap anak gitu. Jadi yang saya hadapi tentu tantangannya berbeda ya gitu. Lalu kepercayaan diri saya meningkat lagi. Jadi jelaskan. Ya. Jadi gini, sekolah kami itu kurikulumnya International Baccalaureate. Memang kurikulum internasional ya. Kurikulum International Baccalaureate ini sangat kental dengan riset. Jadi anak-anak dan kebetulan karena saya ngajar SMA itu adalah persiapan menuju ke bangku kuliah kan gitu ya. Mereka emerging adult juga kan usianya kan gitu. Nah mereka kenapa
kenapa risetnya sangat kental gitu, karena di situ yang kita mau tanamkan adalah ada beberapa value atau IB learner profile ya, kita istilahnya yang mau kita tanamkan kan gitu kan. Salah satunya value yang ada di International Baccalaureate itu yang sangat kental adalah bahwa saya tidak selalu benar gitu. Oke. Ada value itu yang membuat pada saat anak itu riset, kan dia riset tuh ada eksperimen gitu ya, misalnya dia akan membuat hipotesisnya nanti dia tes, terus ada hasilnya. Kalau kita kan mikir, waktu saya, bukan kita ya, saya waktu saya SMA dulu, waktu seusia mereka berpikir, and that's done gitu, itu udah selesai sampai di hasil, dan kita merayakan hasil dengan sukacita kan gitu. Ternyata di sekolah yang, di kurikulum yang ini, setelah mereka sampai di tahap itu, kita paksa mereka atau kita didik mereka untuk reflektif, di mana bias yang terjadi sementara kamu melakukan riset tersebut. Misalnya biasnya kelompok yang saya pilih hanya teman-teman saya saja, itu kan bias sampling bias ya. Misalnya itu sudah mulai dibicarakan, atau misalnya saya tidak kontrol penelitian saya dengan baik, jadi sehingga internal validity-nya jadi nggak bagus. Itu udah kita ajar dari level SMA. Dari situ mereka belajar untuk membuat argumen yang pada saat dia bikin argumen A, dia harus bisa bikin counter claim-nya sendiri untuk argumennya dia. Okay. Nah, balik lagi ke konsep keindonesiaan, saya rasa di situ pemahaman bahwa saya tidak selalu benar, bahwa sebelum saya mengatakan atau berpendapat sesuatu itu harus saya kaji ulang, itu saya rasa sangat relevan ya sama kondisi Indonesia saat ini gitu kan. Itu satu. Yang kedua, kita juga kalau Dina bertanya dalam tataran keindonesiaan, mungkin yang saya lihat kembali lagi karena tantangan setiap anak, lingkungan anaknya, mereka tinggal di mana, apa harapan keluarganya, apa harapan anaknya berbeda-beda. Yang kami persiapkan bagaimana menjadi anak Indonesia yang siap menjadi global citizen. Ya betul. Jadi tidak hanya siap untuk tinggal di Indonesia, tapi juga siap tinggal di mana saja dengan membawa keindonesiaannya dia. Itu yang kami harapkan dari lulusan kami. Itu. Misalnya kalau di tempatnya Bu Sita kan tadi panggilnya tante ya. Di sekolah internasional seperti sekolah saya ini, tidak ada yang panggil sir atau miss seperti kebanyakan sekolah internasional. Kami memelihara panggilan bapak dan ibu. Jadi, saya tetap dipanggil Bu Dwi gitu ya. Belum dipanggil Bude di sini. Lucu juga, panggil tante. Ya, saya tetap dipanggil Bu Dwi, teman saya tetap dipanggil Pak, misalnya Pak Aryo gitu, tetap Bapak kan gitu ya. Itu tetap kami pelihara, itu satu. Keindonesiaan lain yang kami pelihara adalah kita punya perayaan 2 tahun sekali. Jadi misalnya tahun 2021 gitu ya, kita Natalan di Desember nanti, itu akan dirayakan oleh seluruh sekolah, apapun agamanya, kita merayakan sama-sama. Tapi nanti tahun 2022 yang Katolik aja atau yang Kristen aja gitu. Nanti tahun depannya rame-rame kita rayakan sama-sama. Jadi ganti-ganti gitu ya. Ganti-ganti. Jadi saya udah pernah tuh mengalami, dan anak-anak murid yang lain juga udah pernah mengalami yang namanya perayaan Galungan tuh seperti apa, mereka tahu. Seperti apa perayaan Kuningan itu mereka tahu. Seperti apa perayaan Idul Adha itu mereka tahu gitu. Ada kurban juga di sekolah gitu ya. Kembali lagi regardless agamanya. Value yang mau ditanamkan adalah bahwa ya kita itu kamu tuh belum tentu benar, orang lain bisa benar juga, dan kita bisa sama-sama benar dengan cara yang berbeda kan gitu. Varian ya jadinya ya, bervariasi di situ. Apalagi ya? Kayaknya itu deh yang paling utama untuk konteks keindonesiaan yang Dina tanya. Exciting sekali ya kalau aku dengar begini. Kenapa ya saya ambil tema ini ya? Kalau boleh saya perdalam, karena dalam konteks ke nasionalitas kita, keindonesiaan kita kan berhadapan dengan banyak pressure internasional ya. Batas-batas antar negara nih makin tipis gitu. Dan tadi udah saya ceritakan sempat bahwa generasi dari milenial sampai Z itu udah jelas tendensinya mereka tidak lagi melihat sekedar hierarki ya, tapi mereka mencari motivasi yang berbasis results, problem solving kayak gitulah. Jadi mereka betul-betul ingin menjadi bagian dari perubahan pada usia yang sangat muda.
Jadi perubahan itu bisa terjadi dalam berbagai macam lini, mungkin hal-hal yang tadi ya kita mungkin lihatnya ya YouTuber gitu ya, cuman sekedar YouTuber, tapi kita juga udah lihat ada generasi-generasi muda yang terlibatnya sekarang ada bisa ekspor misalnya gitu kan, punya platform e-commerce gitu kan, punya platform pelatihan-pelatihan, naruh guru-guru bersama-sama di satu platform, orang bisa freelancer jadi guru. Jadi ada inovasi-inovasi yang dilakukan oleh anak-anak umur 19-20-an gitu loh. Jadi change itu memang ingin bukan lagi milik generasi yang nantilah kalau udah umur 20-30 baru bisa mimpin, enggak, they want it early. So mungkin untuk penutup teman-teman, kalau kita boleh dengar di Hari Guru 2021 ini, apa pesan Dwi, Sita, Mbak Rini untuk orang tua dan sesama guru? Silakan. Saya dulu deh, boleh? Dulu deh. Atau mau Sita dulu aja. Ya, okay. Kalau saya karena mengajar anak-anak kecil ya, jadi anak-anak kecil itu sebenarnya butuh continuity, continue. Jadi apa yang diajarkan di sekolah itu dilanjutkan di rumah gitu. Jadi misalnya antri, cuci tangan, terus berdoa sebelum makan, berdoa sesudah makan gitu. Itu untuk orang tua diharapkan mengulang lagi di rumah. Jadi jangan misalnya makan sama mbaknya disuapin ya kan. Tapi di sekolah kita mengajarkan anak itu kan duduk di depan makanan, berdoa sebelum dan sesudah makan itu. Jadi sebenarnya sih kerjasama orang tua membantu kami gurunya yang melakukan kontinuitas gitu, continuity, continue gitu. Itu aja sih. Jadi selalu kerjasama dengan orang tua, guru dan orang tua itu selalu kerjasama. Pesan buat guru ada nggak? Pesan buat guru ya, kalau saya sih selalu happy aja deh, gitu. Jangan lupa bahagia ya. Iya, ini aja kayak hati. Soalnya melihat kepuasan, kesenangan melihat anak-anak bisa sesuatu dari menyanyi, menggambar, segala macam dia menampilkan dirinya itu, kesenangan itu, kepuasan itu melebihi kesenangan mendapat bayaran tiap bulan. Siap. Thank you Sita. Sekarang Wi. Kalau saya kembali lagi karena muridnya usia remaja, kita siapkan untuk universitas ya, menghadapi anak usia segitu, kalau boleh saya pesan bagi orang tua, ya terima anaknya apa adanya. Itu yang paling penting ya, menerima anaknya apa adanya, apa aspirasi anaknya. Karena pertama tantangan hidup zaman orang tua, anak murid saya itu orang tuanya angkatannya kan sedikit di atas lebih dari saya gitu ya, atau sesaya barangkali. Tantangan mereka itu beda sama tantangan kita gitu. Jadi lebih baik kita mendampingi ya, bukan menggurui. Walaupun saya berguru, tapi daripada menggurui kita mendengarkan dia lah gitu. Karena tantangannya yang tahu dia gitu. Yang kita bisa bantu adalah kita mempersiapkan. Kalau anak kita nilainya jelek gitu misalnya ya, itu sukses in progress, sabar. Nanti akan bisa kok gitu. Nanti akan bisa. Setiap anak akan menemukan cara untuk beradaptasi dan menemukan cara untuk survive dengan caranya dia, karena pribadinya kan unik ya. Setiap anak kan pribadinya unik itu. Kita akuilah bahwa tantangannya di zaman dia itu beda sama tantangan di zaman kita. Jadi kita dengarkan mereka. Kalau pesan ke sesama guru ya Dina ya. Apa? Ya pesan sama guru, jangan berhenti belajar lah. Jangan berhenti belajar lah, karena kita role model anak belajar kan gitu. Jangan berhenti belajar. Tantangan kita akan berubah terus, seperti zaman juga berubah, tantangan anaknya berubah terus juga. Ya kita belajar terus. Sekarang paradigma guru udah beda banget sama zaman dahulu kita waktu masih sekolah. Tapi kan tantangannya zaman dulu sama tantangan zaman sekarang udah beda. Jadi ya teruslah belajar, jangan berhenti. Itu aja Dina. Thank you Dwi. Mbak Rini silakan Mbak. Ya kalau
Saya sih untuk orang tua tuh memang orang tua itu sebenarnya adalah mitra dari sekolah ya, mitra dari Bapak Ibu guru di sekolah. Jadi orang tua tuh jangan sekali-sekali berpikir bahwa pendidikan anak itu diserahkan 100% ke sekolah begitu ya. Jadi kita harus bersama-sama ada sebuah komunikasi yang baik. Jadi jangan sampai di sekolah diajarkan seperti ini lalu di rumah menjadi lain begitu ya. Jadi memang ini gunanya bahwa kami selalu mengundang 1 minggu 1 kali orang tua itu untuk ke sekolah untuk bersama-sama saling mengenal begitu ya, mengenal anaknya supaya anak-anak ini memang benar-benar nanti keluarannya itu menjadi seperti yang diinginkan oleh ayah ibunya di rumah tapi juga diinginkan oleh bapak ibu guru di sekolah gitu ya. Lalu untuk para guru ya Anda itu memang benar-benar pribadi yang luar biasa ya dengan segala berbagai jenis guru. Ada bu guru yang seperti Mbak Dwi Astuti gitu ya. Jadi nggak perlu pusing-pusing ya, pokoknya ngajar gitu ya. Tapi juga ada guru yang seperti di sekolah saya yang harus mikir ini anak saya besok makan atau tidak, anak saya apakah kuotanya penuh, dan bahkan sekolah saya tuh juga harus berpikir membeli handphone untuk anak-anak di masa pandemi yang seperti ini gitu ya. Jadi memang guru ini adalah pribadi yang luar biasa dan survive lah terhadap profesi guru inilah, guru yang seperti Mbak Dwi, guru yang di sekolah saya memang harus survive karena apa? Karena kalian itu Bapak Ibu guru itu juga mengajarkan supaya anak-anak itu survive juga. Kan tujuan pendidikan itu kan sebenarnya mendidik anak untuk mandiri kan dan punya harga diri, jangan mau dilecehkan oleh orang lain gitu ya. Jadi saya selalu mengatakan 2 hal ini kepada Bapak Ibu guru saya. Anda itu sebagai guru itu adalah mendidik anak untuk mandiri, 1. Dan 2, mempunyai harga diri sebagai orang Indonesia. Itu sudah saya jabarkan dalam kurikulum. Maka Anda sendiri juga harus survive. Anda sendiri juga harus mandiri dan Anda sendiri juga harus menjadi orang Indonesia. Kalau Anda belum, bagaimana mungkin Anda ingin mencetak ngajari. Iya, begitu. Jadi saya kira itu saja Mbak Dina. Aduh, terima kasih banyak. Saya guru tapi udah level mahasiswa kan, menerima input-input murid-murid yang dilahirkan oleh Sita, Dwi, dan Mbak Rini. Jadi mudah-mudahan nyambung people, Anda udah ngerti ya. Hari ini kita belajar ada soal kurikulum, ada soal keindonesiaan. Pokoknya sebenarnya guru-guru kita kreatif ya untuk menciptakan pendidikan yang lebih relevan, bukan hanya buat dunia yang terus berputar cepat, tapi juga buat keindonesiaan. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sajikan hari ini berguna. Siapa tahu Anda menemukan pengalaman yang beda, jangan ragu-ragu tulis di share ya, ditulis di komen. Nanti kapan-kapan kalau memang relevan kita bisa bahas lagi. Tiap tahun toh kita hari guru ya, hari yang penting di hati saya. Terima kasih semuanya. Dwi, Sita, Mbak Rini, sukses selalu, bahagia selalu. Ya, terima kasih. Terima kasih Dina. Terima kasih, sampai jumpa. Halo. Ya, bye-bye. Bye-bye. Jangan lupa like podcast ini kalau kalian menikmati diskusinya, komen apabila kalian punya pertanyaan atau pendapat, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode nyambung setiap minggunya.